Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kaligrafi digital dan bagaimana tutorialnya bagi pemula. Oke, kita langsung saja. Kaligrafi digital merupakan salah satu cabang lomba pada Musabaqah Tilawatil Quran yang dimana pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2024 cabang ini akan dilombakan. Dan terkhusus untuk Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 cabang ini pun akan dilombakan. Lalu seperti apa sebenarnya kaligrafi digital dan bagaimana tata caranya? Mari kita simak bersama. Oke, kaligrafi digital merupakan cabang lomba dengan menulis ayat-ayat Al-Quran yang dirangkai dan dibentuk kemudian dipadukan dengan latar belakang menggunakan cara digital. Jadi bisa dibilang di kaligrafi ada cabang kaligrafi kontemporer yang ditulis, yang dikerjakan di atas kanvas. Nah, kaligrafi digital ini kurang lebih sama dengan kaligrafi kontemporer yang di kanvas, cuma dalam hal pengerjaannya kaligrafi digital ini menggunakan aplikasi di komputer, aplikasi desain. Nah, namun pada kaligrafi digital ini dilombakan hot murni ya. Jadi tidak kontemporer bebas seperti kontemporer pada umumnya. Dia menggunakan hot yang berkaidah. Dan pada lomba kaligrafi digital ini akan dilombakan sebanyak 2 jenis hot. Jadi dari 7 jenis hot yang dilombakan seperti sulus, naski, diwani jali, parisi, kufi, rik'ah, itu hanya ditentukan 2 jenis hot saja dan yang menentukan adalah Dewan Hakim tentu saja. Nah, kemudian peserta dapat memilih atau salah satu kombinasi dari gaya hot yang dimusabaqahkan. Ya ini kaligrafi tipografi itu yang menekankan huruf ya. Kemudian kaligrafi figural, jadi kaligrafinya membentuk figur-figur. Kemudian kaligrafi trimatra itu seperti 3 dimensi. Dan terakhir kaligrafi ekspresionis abstrak, dia bentuknya seperti abstrak tetapi tetap menekankan pada kaidah penulisan hot. Kemudian peserta membawa sendiri laptop dan alat tulis ya. Jadi untuk teknisnya adalah peserta ini harus menulis terlebih dahulu hotnya di selembar kertas. Kemudian hasil tulisan tersebut kita scan dan kemudian kita convert, kita simpan dalam bentuk JPEG atau PNG yang kemudian kita olah sedemikian rupa dengan menggunakan software grafis yang sering digunakan oleh peserta seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, atau aplikasi desain lainnya yang sering digunakan peserta. Namun dalam hal kaligrafi digital ini penggunaan aplikasinya itu tidak sembarangan dan dilarang menggunakan software desain yang menyediakan template yang sudah jadi ya seperti Canva. Nah, juga peserta juga tidak dibenarkan menggunakan file desain yang sudah jadi, yang sudah disiapkan sebelum lomba itu. Jadi peserta itu harus membuat kaligrafi itu dari nol ya sewaktu lomba. Tidak boleh mengambil dari sumber-sumber lain seperti gambar-gambar dari Google atau lain sebagainya. Ya, kemudian
Untuk ukuran karya ini juga ditentukan ya, waktu kita mengerjakan kaligrafi di aplikasi yang kita gunakan itu ukurannya adalah ukuran A2, itu sekitar 42 kali 59,4 cm. Kita boleh memilih bentuk desain itu portrait ataupun landscape ya, kita bebas ya, kita tentukan aja sendiri. Oke, dan kaligrafi digital sendiri ini waktu pengerjaannya sama seperti kaligrafi cabang kaligrafi yang lain ya, sekitar 8 jam termasuk istirahat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi desain yang kali ini khusus kita pakai aplikasi Adobe Photoshop. Kita boleh menggabungkan satu atau lebih dari dua gabungan aplikasi ya, seperti Corel Draw kita buat desain, kemudian kita alihkan, kita ekspor ke Photoshop dan sebagainya. Nah, begitu. Tetapi untuk kesempatan kali ini kita khususnya bagi pemula ini, karena yang belum familiar menggunakan aplikasi-aplikasi desain, kita sarankan cukup menggunakan satu aplikasi saja, ya ini Adobe Photoshop. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana sih caranya. Untuk itu kita anggap kita sudah menulis di selembar kertas, kita scan dan kemudian kita simpan di dalam komputer ya. Contohnya seperti ini, sudah kita simpan. Ini salah satu contoh saja. Ini saya ambil dari Google. Ini menggunakan Hot Sulus saja. Dan saya bilang, yang saya katakan tadi bahwa hot untuk digital ini harus dua ya. Tapi pada latihan kali ini kita cukup menggunakan satu jenis hot aja, seperti yang ada tertera di layar. Oke, kita anggap kita sudah menulis. Langsung kita buka namanya aplikasi Adobe Photoshop. Kita boleh menggunakan versi berapa aja, dan untuk kesempatan kali ini kita menggunakan versi CS3 ya. Kita buka aplikasinya. Ya. Nah, pertama sekali kita harus membuat lembar kerja baru dengan cara klik file, kemudian new. Nah, untuk name ini terserah kita ketik namanya. Namun untuk supaya kita ingat, waktu di MTech ini kan ada namanya nomor peserta ya. Kita ketikkan aja nomor peserta kita yang kita peroleh ya. Contohnya 759 NPP kita ya. Kemudian untuk width dan height, untuk lebar dan tingginya, terlebih dahulu kita ganti pixel ini menjadi sentimeter. Nah, di peraturannya tadi tertera bahwasannya ukuran kerjanya adalah A2, itu 42 kali 59,4. Yang artinya di sini kita buat 42 dan di sini untuk tingginya 59,4 ya. Betul ya? Ya. Dan kemudian resolusinya ini ditentukan juga, resolusinya sebesar 300 dpi. Kemudian color mode-nya RGB 8 bit saja biar lebih kecil ya, lebih ringan. Kemudian background kontennya kita buat white atau putih ya. Oke. Nah, selanjutnya ini lembar kerja sudah jadi. Kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian kanan. Di sini ada namanya panel layers ya. Dan pertama kita mau buat background dulu ya. Bagaimana cara membuat background? Langsung saja kita klikkan new layer di sini, di bawah sini ya. New layer, dia kemudian muncul layer 1. Nah,
warna apa kira-kira yang mau kita buat? Ya, kita langsung saja klik warna di sini. Warna contohnya kita mau buat warnanya hijau ya, hijau tua di sini. Ya. Oke. Kemudian untuk membuat warna hijau di lembar kerja ini, layer 1 ini kita klik pen bucket tool ya, yang sebelah sini. Pen bucket tool. Langsung kita klik di tengah. Ya. Nah, di sini kan polos, kita mau buat seperti ada teksturnya. Bagaimana caranya membuat teksturnya? Kita langsung aja klik di sini, ada namanya filter. Filter, kemudian kita pilih di sini banyak jenisnya ya. Kita pilih yang sponge saja, sponge. Nah, kalau sponge ya bentuknya seperti ini. Atau kalau kita kurang begitu suka, kita bisa pilih yang lain, jenis yang lain. Di sini banyak pilihannya. Nah, oke, untuk kali ini kita buat sponge-nya, kita bisa atur kebesaran brush size-nya, kemudian smoothing-nya juga bisa diatur di sini. Oke, kalau sudah kita klik oke. Ya, kita akan membuat background yang sederhana aja untuk supaya kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Oke, ya ini jadi bertekstur dia ya, tidak polos seperti tadi. Oke, kemudian kita membuat lebih cantik lagi ya, tidak terlalu polos. Kita buat lagi layer baru lagi. Kita langsung klik di sini, new layer lagi, create a new layer. Nah, sekarang ada layer kedua. Layer kedua ini kita mau buat lingkaran ya. Kita pilih di sini, kita klik elliptical marquee tool. Kemudian kita klik drag di sini. Ya. Kemudian kita geser ya, geser di sini juga. Oke. Nah, kita buat warna lain. Kita mau buat warna biru ya. Warna biru. Oke. Kita klik pen bucket tool seperti yang tadi, pen bucket tools. Kemudian kita klik di sini ya. Nah, ini mau kita buat seperti yang tadi, dengan cara filter, artistic, dan sponge ya. Ini kita bisa besarkan ya. Oke. Oke, kemudian ada teksturnya ya. Nah, selanjutnya kita mau buat layer ketiga. Langsung saja klik create new layer di sini, kemudian kita pilih lingkaran elliptical marquee tool. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih warnanya. Warna kita mau buat warna kuning ya. Ya, pen bucket tool. Ya. Nah, kita buat tekstur juga seperti tadi, artistic, dan kemudian sponge.
Oke, kemudian sudah jadi ya. Untuk selanjutnya kita buat ini kita apa dulu? Kita hilangkan dulu seleksi ini yang lagi muncul ini. Kita klik, ya hilang dia. Layer 3 ini kita buat transparan supaya ada lebih menarik ya. Di layer 3 ini kita lihat ada opacity ini. Opacity ini bisa kita turunkan. Ya. Jadi dia transparan ya. Di layer juga bisa kita buat transparan. Oke. Nah, oke, kita anggap kita sudah selesai membuat yang namanya background. Selanjutnya yang paling utama adalah tulisan yang sudah kita buat tadi kita letakkan di atas background ini. Oke, langsung saja kita buka tulisan kita tadi dengan file open. Ya, ini dia. Kemudian kita pilih di sini rectangular marquee tool ya. Kita klik. Kemudian kita seleksi, kita klik juga di sini. Kita seleksi ke bawah. Kemudian kita copy. Edit, copy. Boleh menggunakan Ctrl C juga ya. Copy, sudah tercopy, kita kembali ke lembar kerja kita. Terlebih dahulu kita taruh di layer 3 ya, supaya dia tidak lari kemana-mana, dia langsung ke atas backgroundnya. Oke. Edit, paste, bisa juga menggunakan Ctrl V. Oke, ini dia sudah masuk. Nah, ini karena ukuran terlalu kecil, kita mau besarin. Bagaimana sih cara membesarkannya? Caranya adalah kembali edit, kemudian pre-transform. Bisa juga menggunakan Ctrl T di keyboard. Ya, oke. Nah, dan ketika ini muncul titik-titik ini, kita klik. Nah, kalau kita klik drag seperti ini, dia bakal tidak beraturan bentuknya. Maka dari itu, sebelum kita mengklik ini, kita tekan shift ya, shift yang di keyboard, shift, tekan shift sambil kita tarik ini. Nah, dia tidak akan berubah bentuk. Oke, ini juga kita tarik. Nah, sudah selesai, kita lepas shiftnya, kita juga lepas di sini, dan kemudian kita geser untuk taruh di tengah. Nah, ketika sudah selesai, langsung kita tekan enter. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah kita harus menghapus background putih yang di tulisan ini. Caranya adalah kita klik di sini namanya Magic Wand Tool. Ya, Magic Wand Tool. Baru langsung kita klik di daerah yang putih. Klik, kemudian tekan delete di keyboard. Oke, begitu seterusnya kita pilih yang masih ada putih-putih, tekan delete, klik, tekan delete, klik, tekan delete. Begitu seterusnya. Oke. Nah. Oke ya. Untuk tahap selanjutnya,
kita akan mengolah huruf ini supaya menjadi lebih cantik dengan menggunakan efek yang disediakan Photoshop. Oke, caranya bagaimana? Kita sebentar ya. Oke, sudah siap. Nah, sudah siap ya. Jangan lupa di klik ini, klik di luar supaya seleksinya hilang. Nah, kita kembali ke panel layer yang sebelah sini. Oke, kita klik di bagian huruf ini, klik kanan, kemudian blending option. Nah, di blending option inilah kita bisa mengolah huruf-huruf kita menjadi lebih cantik. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Ini ada namanya drop shadow. Drop shadow ini membuat tulisan kita menjadi ada bayangan. Ya, ada bayangan ya kan? Bayangan ini bisa kita atur besarnya. Bisa kita buat 50, bisa kita buat 100 besar bayangannya, dan juga distance-nya bisa juga kita atur ya. Ya, distance di sini bisa kita atur, misalnya 50 dia bayangannya ke bawah, 100 dia juga semakin ke bawah bayangannya. Oke, itu untuk drop shadow. Kalau inner shadow juga fungsinya sama, cuma inner shadow ini di dalam, dia di dalam hurufnya bayangannya. Kalau drop shadow itu di luar hurufnya. Ya, ini dia bayangannya di dalam huruf sini. Ini karena ini hitam jadi tidak terlihat. Ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya outer glow. Outer glow ini apa? Outer glow ini membuat huruf kita menjadi bercahaya. Bercahaya ya. Nah, kita lihat sendiri di sini pencahayaannya juga bisa kita ganti warnanya, bisa sesuai dengan selera kita, mau warna hijau kah, biru kah, dan lain sebagainya. Dan ukuran untuk bayangan ini juga bisa kita atur, misalnya di sini kita buat menjadi 50 atau 100. Kemudian opacity-nya juga bisa kita atur. Ya, tergantung seleranya kita ya. Ini untuk outer glow. Ya. Dan kemudian untuk inner glow gimana? Inner glow ini glowingnya ke dalam huruf. Kalau outer glow di luar huruf, ini inner glow-nya di dalam huruf. Ya, bisa kita tentukan juga besarannya ya. Nah, terlihat dia pencahayaannya jadi di dalam huruf, bukan di luar huruf seperti outer glow tadi. Kemudian ada namanya bevel dan emboss. Bevel dan emboss ini membuat huruf kita menjadi seperti timbul ya. Nah, ini juga bisa kita atur ukurannya. Kita buat 50, dia semakin timbul. 100 lebih timbul lagi ya. Ya. Kalau dibuat contour ada teksturnya juga bisa kita atur di sini. Ya, dan juga kita bisa pilih di sini untuk contour dan teksturnya ya. Oke, kemudian ada namanya satin. Satin ini seperti outer glow, cuma dia untuk garisnya aja ya, garisnya bercahaya. Oke, kemudian ada namanya color overlay. Color overlay ini untuk mewarnai huruf, untuk mengganti warna huruf. Nah, di tulisan kita ini kan warnanya hitam, karena kita mau merubahnya menjadi warna lain, kita pilih aja color overlay. Nah, di sini ada menjadi warna merah karena pilihannya merah. Bisa kita ganti menjadi warna yang lain, bisa jadi warna biru, hijau, kuning, merah, tergantung selera kita. Dan opacity-nya juga bisa kita atur. Itu color overlay. Kemudian gradient overlay ini pewarnaan juga, tetapi pewarnaan gradasi. Ya, seperti ini, gradasi.
Gradasi bisa kita ganti warnanya, kita tinggal klik aja di sini tadi ya. Kita tinggal klik di sini. Ini warna hitam mau kita ganti nih jadi warna yang lain, kita klik aja di sini. Kemudian use color. Use color. Ya, sebentar. Kita tinggal pilih aja warnanya di mana. Kita pilih aja warnanya di mana ya, di sini kah, di apa. Oke. Bisa juga menggunakan kita klik di sini aja langsung juga bisa. Klik langsung di sini, kita tinggal pilih warnanya kesukaan kita yang mana. Contohnya kita mau warna ungu ya, ungu. Kemudian di sini juga yang sebelah sini juga bisa diganti menjadi warna lain ya, misalnya kuning ya. Oke. Nah, jadi dia warnanya jadi dua warna. Selain ini kita juga bisa menggunakan yang sudah tersedia di sini ya. Kita boleh juga menggunakan ini. Oke.